Afwan Ustaz, ini izin bertanya, bagaimana agar sholat bisa khusyuk? Adakah tips mengawali diri untuk memulai memperbaikinya Ustaz? Bolehkah dalam sholat kita mengingat bapak dan kakak yang sudah wafat agar lebih khusyuk? Barakallahu fikum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa benar-benar khusyuk dalam sholat kita. Ya, sholatlah dengan ihsan. Walaupun dengan ihsan yang derajatnya paling rendah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita bisa sholat dengan ihsan, dengan derajat yang paling tinggi, itu yang paling kita inginkan, ya. Derajat ihsan yang paling tinggi itu ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita benar-benar baguskan ibadah kita. Ya, kalau tidak bisa seperti itu, ya paling tidak kita merasa selalu dilihat oleh Allah. Ini yang pertama. Kalau kita bisa selalu menyadarkan diri kita tentang hal ini, ya, bahwa kita selalu dilihat oleh Allah dalam sholat kita, insya Allah ya, kekhusyuan akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Kemudian yang kedua, ya, sholatlah seakan-akan itu sholat terakhir kita. Sholli sholata muwaddi', kata Rasulullah SAW kepada sebagian sahabatnya, sholatlah seakan-akan itu adalah sholat terakhirmu. Sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah, ya, itu seakan-akan itu sholat terakhirmu. Coba kalau kita sholat, kita mengingat bahwa setelah ini kita mati. Bisa jadi setelah ini kita mati. Kalau kita bisa mengingat seperti itu, insya Allah ya, kita akan semakin mudah untuk menggapai kekhusyuan. Cara yang ketiga yang bisa kita usahakan agar bisa khusyuk adalah menghafal semua terjemahan bacaan dalam sholat kita. Kita hafal sehingga kita bisa merenungi bacaan itu. Seperti misalnya bacaan Allahu Akbar. Ini kan terulang-ulang dalam sholat kita. Maka kita merenungi arti dari bacaan itu. Ya, kita bisa merenungi bacaan itu kalau tahu artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita katakan Allahu Akbar, kita renungi bacaan itu. Kemudian doa iftitah, kita hafalkan doa iftitah, kita hafalkan juga artinya. Ya, seperti misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, pendek ya. Artinya apa ini? Allahu Akbar kabira ini artinya apa? Wa subhanallah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira artinya apa? Subhanallahi bukratan wa asila artinya apa? Kita hafalkan terjemahnya saja. Karena kalau orang awam ya, kalau harus belajar nahwu, sharaf, akan sangat panjang waktunya. Tapi untuk menghafalkan terjemah itu, maka tidak perlu waktu panjang. Apalagi kita ulang-ulang dalam sehari berapa kali itu. Hafalkan. Kemudian Al-Fatihah, itu kan kita baca terus itu. Kita hafalkan Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir. Dari mulai ta'awudz sampai waladdallin, bahkan amin itu artinya apa, kita hafalkan. Sehingga ketika kita baca, kita benar-benar tahu apa yang kita baca itu maksudnya apa. Dengan seperti itu kita bisa khusyuk. Ketika kita ruku, kita mengucapkan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kita tahu apa artinya itu. Kita renungi. Ketika kita katakan Sami'allahu liman hamidah, apa artinya Sami'allahu liman hamidah ini?
Ya, ini ya bacaan-bacaan ini kita tulis, kita kumpulkan dalam satu kertas. Kemudian kita tulis juga terjemahannya. Alhamdulillah sekarang ya di Google kita akan dapati itu terjemahan-terjemahan itu. Kumpulkan terjemahannya. Kemudian hafalkan. Sebagaimana kita bisa menghafal Al-Fatihah, kita juga sebenarnya bisa menghafal terjemahannya. Kita kenapa sangat lancar membaca Al-Fatihah? Ya karena kita ulang-ulang terus. Begitu pula dengan terjemahan. Kalau kita ulang-ulang terus, lama-lama akan akan hafal. Ya, hafalkan terjemahan dari semua bacaan dalam salat kita untuk kita renungi ketika kita salat. Dengan begitu, kekhusyuan akan sangat mudah untuk kita dapatkan. Kemudian termasuk di antara cara agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan, ya, menyadari bahwa ketika kita salat itu kita sedang menghadap Allah. Kita sedang menghadap Allah. Ini sangat penting jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, "Idza shalla ahadukum fa innallaha qibala wajhihi." Apabila salah seorang dari kalian melakukan salat, sesungguhnya Allah itu berada di depannya. Kemudian dalam hadis yang lain, fa innama yunaji rabbah, bahwa ketika seseorang itu sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Bermunajat itu maksudnya berdialog dengan suara yang lirih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghadap Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita ingat itu dalam semua sholat kita, sehingga kita benar-benar mengagungkan sholat kita, dan akhirnya kita bisa khusyuk. Kita sadar bahwa kita sedang menghadap Allah. Kita harus menundukkan diri kita, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita harus punya perasaan itu. Ya, ini termasuk di antara cara untuk mendapatkan kekhusyuan. Ya, kemudian yang terakhir yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan ini, renungi terus takbir dalam salat kita. Ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam salat kita untuk mengulang-ulang takbir? Ya, di antara tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu zat yang istimewa. Dan ketika kita salat, kita sedang di hadapan Allah. Allahu Akbar artinya kita semuanya tahu Allah Maha Besar. Renungi terus itu. Allahu Akbar, ketika membaca itu renungi Allah Maha Besar. Kita diingatkan oleh Allah tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menyepelekan Allah. Jangan sampai kita menyepelekan Allah. Kita sedang menghadap zat yang Maha Besar. Ya, itu diantara cara agar kita bisa menggapai kekhusyuan.